Halo, selamat pagi. Jumpa lagi sama gue DJ Daddy in the house. You can me, you can call me DJ Daddy ya. Oke, ini vlog gue yang ke-11 dan pada kesempatan kali ini gue akan membahas review tentang pertandingan Liga 1, BRI Liga 1 yang telah berlangsung di hari Jumat dan Sabtu ini. Oke, sekarang tanggal 18 hari Minggu. Pertandingan tersebut berlangsung sekarang hari tanggal maaf, sekarang tanggal 19 hari Minggu. Jadi pertandingan tersebut berlangsung kemarin ya. Eh, Review pertandingan pertama yaitu Persita melawan Persela. Persita menang 1-0 dan gol ini juga terjadi dari tendangan dari luar kotak penalti. Faktor keberuntungan dan sedikit juga eh, kalau gue beranggapan overall kedua tim bermain hampir dengan pola yang sama. Punya dua striker asing masing-masing dan juga mereka juga memanfaatkan kekuatan dan pergerakan-pergerakan dari sayap, tapi tidak terlalu kelihatan. Persita merayakan ulang tahunnya. Gue sendiri punya keterikatan emosional sama Persita karena gue tinggal di Tangerang dan dari kecil gue selalu datang ke Stadion Benteng ketika mereka masih main di Perserikatan. Jadi pemain-pemain kayak Agus Suparman, Uci Sanusi, lalu setelah itu ada Jaina Arif dan Ilham Jaya Kusuma, lalu Hamka Hamzah juga sempat main di sana. Firman Utina juga pemain di sana, jadi gue ada keterikatan emosional. Tapi secara overall kalau bisa dibilang Persita tim yang mediocre. Jadi ya mungkin untuk bertahan atau sampai ke 5 besar mereka butuh waktu dan juga butuh pengelolaan yang lebih profesional dan juga investasi yang lebih besar ya. Karena kalau lo ngomongin Liga Indonesia ada tim-tim yang emang traditionally mereka emang besar kayak macam Persija, Persib Bandung, Persebaya, PSM. Mereka ada tim-tim yang mempunyai masa yang lebih besar, investasi yang lebih besar dan baru cuma paling Bali United yang bisa dan Bayangkara. Dan itu pun juga massive ya, maksudnya investasinya harus yang benar-benar besar. Dan kalau Persita mau seperti itu ya it's all about money, you know. So itu yang gue harapin dari Persita. Tapi mereka juga punya infrastruktur dan punya konsep untuk menjadi tim besar. Tapi sekali lagi butuh investasi yang besar juga gitu. Pertandingan kedua yaitu Borneo yang seri dengan Barito dan mereka ini ada di atas, kalau gue bilang ada di atas Persita karena mereka mempunyai owner yang view-nya juga bagus, kedepannya punya konsep yang jelas dan terbukti mereka bisa bersaing dengan tim-tim besar yang gue sebutin di awal tadi. Boa Solosa sekarang ada di Borneo dan pertandingan sendiri berakhir 1-1. Lalu pertandingan ketiga maksud gue itu ada PSM dan Persebaya. Ada PSM dengan dua Belandanya, Anko Jansen dan juga William Plum. Mereka bermain sangat efektif ya. Walaupun di awal-awal babak pertama Persebaya menguasai lapangan pertandingan, tapi dengan dua Belanda yang makin-makin padu, mereka bisa memaksimalkan semua peluang dan hasil skor tidak berbohong. PSM menang 3-1 walaupun dengan epic comeback-nya, walaupun Persebaya unggul terlebih dahulu. Oke, lalu eh ini satu nama yang telah menjadi perhatian saya semenjak Piala Menpora kemarin. Satu nama yaitu Ricky Kambuaya. Jadi pemain asal Papua ini stylish sekali. Penguasaan bolanya bagus, selalu visi dia dalam memberikan umpan ke rekan-rekannya juga bagus dan terbukti dia dipanggil oleh tim nasional dan kita lihat. Lalu breaking news sedikit, ada 5 pemain Persib yang dipanggil ke tim nasional, ada Bayu Fikri, Akil Sapik, Eza Walian, Victor Ibonepo dan Febri Haryadi. Ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu karena kalau berbicara tentang pemain tim nasional di semua negara itu diambil dari klub, dari kompetisi ataupun pemain-pemain yang berprestasi di luar negeri gitu. Jadi kalau basisnya berbicara dengan klub, ya jelas Persib selalu ada di peringkat papan atas dan ini sebenarnya harus menjadi perhatian siapapun pelatih tim nasional. Jadi untuk memotivasi pemain dari klub
harusnya tim nasional itu ya nggak usah bingung-bingung, diambil dari 1 sampai atau 3 besar atau 5 besar dari kompetisi yang ada gitu. Jadi jelas muaranya kompetisi itu tim nasional gitu. Dan ini terbukti. Jadi Sintayong dengan staf pelatihannya memanggil 5 pemain Persib yang saat ini berada di papan atas ya. Lalu PSM sudah, dan selain Ricky Kambuaya dari Persebaya, ada juga satu pemain yang saya memberikan kredit karena dia secara permainan dia naik secara kualitas, yaitu Sultan Totan ya, bermain sebagai holding midfielder. Sultan Totan dia eh, berapa kali juga dia mempunyai tendangan-tendangan dari luar kotak penalti yang biasanya naturalnya dimiliki oleh holding midfielder seperti Paul Scholes ya, seperti Sapi, Iniesta. Jadi dia mempunyai visi ketika mendapatkan bola muntah dari kotak penalti dari scrimmage, dia bisa melakukan tendangan-tendangan yang berbahaya ke arah gawang lawan. So Sultan Tutan saya lihat dia naik secara kualitas dan mungkin patut juga dipanggil untuk tim nasional ya. Oke. Dan akhirnya di pertandingan antara PSM dan Persebaya, di menit-menit akhir babak kedua Persebaya mengalami deadlock. Jadi kekurangan kreativitas dari tim dan juga faktor keberuntungannya dalam memecah kebuntuan untuk mengejar ketinggalan dari PSM. Oke. Lalu pertandingan yang ditunggu-tunggu, big match di minggu ini, yaitu Persib dan Bali United. Dua klub yang setelah 3 pertandingan ada di papan atas, nomor 1 dan nomor 2. Terlihat lini tengah Persib buntu di awal-awal babak pertama karena jarak antara masing-masing pemain itu sangat jauh. Jadi kebanyakan mereka dari pemain belakang balik lagi ke kiper, kembali lagi ke pemain belakang dan melakukan long pass. Lalu setelah pertengahan babak kedua terlihat ada sedikit sebuah inisiasi dari pemain sayap dan tapi ada juga sebuah situasi terjadinya gol pertama dari Bali United, yaitu kecerdikan dari Spaso ya, pemain yang cerdik. Dia tahu dan dia positioningnya bagus di mana bola akan mengarah, dia ada di situ. Dan gol ini adalah kecerdikan Spaso dalam mengcounter atau memposisikan dirinya dan memanfaatkan scrimmage yang ada di belakang gawang, dan terlihat sekali Dede Nas ya, harusnya sebagai seorang penjaga gawang dia bisa mengantisipasi pergerakan dari bola-bola lambung ini. Jadi dia bisa langsung memblok bola-bola ini sebelum jatuh ke kaki pemain Bali United. Oke, so 1-0 untuk Bali United. Oke. Gol dicetak oleh Spaso. Lalu sampai menit ke-23 saya masih menunggu duet lini Persib untuk membuat sebuah terobosan, yaitu duet antara Mark dan Muhammad Rashid. Dan akhirnya terjadi situasi di mana Bali United bermain dengan 10 pemain setelah Leo Tupamahu diganjar kartu merah ketika melanggar Febri Haryadi yang telah berlari di depannya. Dan disinilah saya tidak melihat sebuah perkembangan dari Robert ini Albert sendiri setelah hal ini juga terjadi ketika di Piala Menpora di final melawan Persija, bahwa Robert ini Albert sendiri miskin taktik kalau saya bilang ya. Dia tidak bisa memanfaatkan kualitas dari pemainnya dengan mengganti pemainnya atau melakukan perubahan. Tapi kecerdikan pemainnya terbukti dengan ketika Persib bisa membalas di 1-1 dengan golnya Beckham Putra ya. Ini di sini ada kecepatan Febri Hadi untuk meng-cutback bola dan dilakukan finishing yang sangat-sangat bagus oleh Beckham Putra. Terlihat sendiri bahwa keberanian Robert ini Albert untuk memasang Beckham Putra di menit-menit awal dibayar tuntas kepercayaannya oleh Beckham Putra sendiri. So di babak kedua akhirnya Persib bermain dengan 2 striker murni dengan memasukkan Giopi Castellion dan mengganti Eza Walian. So formasi berubah menjadi 4-4-2, tapi tetap skema pertandingan tidak berubah. Persib lebih memanfaatkan umpan-umpan lambung, memanfaatkan 2 twin tower mereka di depan, dan itu pun bisa diantisipasi dengan baik. Dan terlihat di sini bahwa Coach Teko dari Bali United
terbukti dengan dia berhasil membawa dua tim menjadi juara Liga Indonesia, terbukti bahwa dia pelatih yang cerdas, melakukan banyak pergantian pemain dan pergantian pemain ini eh, terbukti bisa mengcounter kelebihan pemain yang dimiliki Persib, dan akhirnya dia bisa mencetak gol penyama di di babak kedua melalui Yabes Roni dengan sundulan yang melampaui Dede Natsir, dan akhirnya kita lihat bahwa walaupun Bali United tertinggal satu pemain, kekurangan satu pemain, tapi di atas lapangan tidak terlihat itu. Dan ternyata Persib tidak bisa memainkan kelebihannya. Ya, ini terlihat sekali bahwa ada miskomunikasi ataupun ada sebuah taktik yang tidak bisa berjalan, karena secara kertas harusnya Persib bisa unggul. Oke, itulah overall dari beberapa pertandingan di Liga 1 kemarin, dan malam ini saya masih menunggu tentang salah satu big match juga, yaitu West Ham United dan Manchester United akan langsung waktu jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. So we'll see. So overall untuk Liga Indonesia eh, ada beberapa pertandingan yang saya lihat itu juga bagus ya. Salah satunya PSIS. Dia bermain eh, passing to passing, ball to ball dengan pergerakan yang sangat dekat sekali. Sangat menarik untuk dilihat PSIS juga. Dengan pemain-pemain mudanya, saya pikir PSIS untuk musim ini akan bisa menjadi kuda hitam, melewati atau bisa juga mengimbangi tim-tim papan atas. Oke, terima kasih untuk vlog saya yang ke-11 ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan juga bisa membuka wacana kita tentang persepak bolaan liga yang sangat seru ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe di deskripsi di bawah ini. Terima kasih, bye bye, dan stay safe, be positive, and tetap jaga protokol kesehatan.